Buat Tuhan biarlah disampaikan oleh hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita bersama tadi kita lagi kita renungan kita baca dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya dan juga di monitor ada. Di monitor juga ada. Bapak Ibu buka Alkitabnya Lukas pasal 2 ya, Lukas pasal 2. Hilang pakai kesenggol. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kalau Bapak Ibu sudah dapat Alkitabnya, mari kita bangkit berdiri. Saya ingin kita baca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama kalau sudah dapat. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Karena masih punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita masih bisa mengingat. Dan lebih dari itu Tuhan dikatakan kita akan diberkati kalau kita mau melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di kesempatan Natal ini saya kembali mengingatkan kita bahwa Natal itu seringkali dirayakan secara meriah. Lampu di mana-mana, ya kan? Ada pujian-pujian yang indah. Tadi malam saya sampaikan juga beberapa hari ini di Jakarta ada Christmas Carol yang belum pernah sebelumnya tapi sudah dimeriahkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di balik kemeriahan itu ada pesan yang sangat sederhana sekali yang Tuhan sampaikan bagi kita, yaitu bahwa Tuhan kita tidak tinggal jauh, yang tidak tinggal di tempat yang tidak bisa dijangkau. Tapi Tuhan itu justru Dia datang kepada kita. Dia datang ke dalam dunia yang penuh kekacauan. Dia datang ke dalam dunia yang sedang berada di dalam kegelapan. Dia tidak memilih istana untuk tempat tinggalnya, tidak memilih tempat tidur atau rumah sakit yang nyaman untuk melahirkan. Dia tidak memilih gedung yang mewah, tetapi Tuhan memilih sebuah palungan untuk Dia memulai karya keselamatan. Bapak Ibu jemaat, Tuhan tidak memilih menjadi raja. Dia tidak memilih raja, pembesar, imam, tokoh-tokoh agama, orang-orang hebat, orang-orang besar untuk mendengar berita tentang kedatangannya. Tetapi Tuhan justru memilih gembala. Kemarin dan minggu lalu saya pernah sampaikan, gembala termasuk kaum yang dikecilkan, kaum yang dipinggirkan, kaum marginal, orang yang gak dianggap, bahkan mereka dianggap setara dengan para pelacur, para pencuri, para perampok. Jadi orang yang memang gak peduli dengan masalah kedatangan Mesias, gak peduli dengan masalah nubuat dan lain sebagainya. Orang-orang yang masa bodoh dengan urusan keagamaan. Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang yang gak peduli mau ke gereja dia gak tahu siapa itu, bagaimana hidupnya diberkati dan lain sebagainya. Kalau saya sering gunakan istilahnya, mungkin dia adalah orang Kristen ateis. Orang Kristen pakai kalung salib, mungkin dibaptis, nanti kakak Kaila juga mau dibaptis, tapi dia nggak peduli, menjalani hidupnya semaunya saja. Nah, para gembala seperti itu. Tapi Tuhan mau datang ke orang yang seperti itu. Kenapa dia nggak pilih para imam? Kenapa dia nggak pilih para raja? Kenapa dia nggak pilih para pembesar? Karena Tuhan ingin memberitahukan bahwa Dia mudah dijangkau oleh siapapun. Bapak Ibu, sering jemaat di sini juga kadang-kadang kalau ibadah di hotel, di gereja-gereja, di mall yang tempatnya bagus, wangi, kadang-kadang mereka takut katanya mau datang ke sana. Ngelihat tempatnya aja udah ngeri gitu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya bukan menyenangkan diri saya. Gereja Rantau tidak memiliki gedung yang mewah. Jadi Bapak Ibu siapapun dari kalangan paling atas sampai kalangan paling rendah datang ke tempat ini pasti nggak ada rasa minder. Nggak ada rasa minder, tapi semua orang nyaman datang.
Bahkan saking nyamannya keluar masuk saja gitu. Ada yang datang sekali 2 kali ngilang gitu. Nanti setahun kemudian datang lagi. Kalau saya gunakan istilah zaman dulu tuh apa Pak Roy, kristal ya Pak Roy, Kristen Natal gitu. Datang menjelang masa Natal. Kalau Anggi sih enggak, Anggi rajin datang ke sini gitu. Cuma karena kesibukan jadi kadang-kadang suka keganggu gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihan, Tuhan tidak datang dengan kekuasaan. Dia tidak datang dengan, kalau nanti seperti di Matius 27 dikatakan, dia akan datang dengan para malaikatnya, pasukan surgawi dengan membawa pedang. Tapi waktu pertama ketika dia ingin menyelamatkan kita, dia datang dalam kesederhanaan. Dia datang dengan penuh kasih. Dia datang benar-benar dalam kerendahan, sehingga semua orang, para gembala tanpa sungkan bisa datang menghampiri, melihat dia, bayi yang di dalam palungan. Para majus, orang-orang pembesar yang disebut orang-orang kaya, pejabat-pejabat tinggi, dia datang juga tanpa sungkan, tanpa ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan bahwa Natal adalah kisah tentang Tuhan yang rela merendahkan diri agar kita manusia yang rapuh ini boleh mengalami pengharapan. Natal itu adalah pengharapan. Ibu Eni, kita sampai hari ini bisa bertahan karena kita punya harapan. Mungkin hidup kita nggak mewah-mewah banget gitu. Di rumah mungkin nggak ada kambing guling, ya enggak. Kalau orang Kristen mungkin nggak ada babi guling ya Jul ya. Mungkin di rumah kita nggak ada babi guling, tapi ya sayur asin aja sih masih ada lah gitu. Ayam cow aja masih ada lah gitu. Tapi kita nggak ada kemewahan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengharapan yang paling penting. Natal itu memberi pengharapan. Natal itu adalah kabar sukacita. Pertama-tama dikatakan Tuhan hadir di tengah-tengah kerapuhan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah keputusasaan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Tidak berdaya itu bisa juga dalam masalah ekonomi, dalam masalah kekuasaan, dalam masalah kesehatan, dalam masalah apa saja. Mungkin kita mengalami kelemahan, tapi Tuhan mau datang. Tuhan kita bukan Tuhan yang berdiri di menara gading, bukan yang berdiri di puncak-puncak tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Salah satu pepatah Cina bilang gini Bapak Ibu, gunung itu nggak perlu tinggi, asal ada dewa di sana, orang pasti akan datang. Sungai itu nggak perlu dalam, seperti Sungai Kuning. Kalau di Cina namanya Sungai Kuning, kalau di kita mungkin sungai apa yang paling dalam? Sungai Mahakam. Nggak perlu dalam sungai itu. Yang penting ada naga di situ. Orang pasti akan datang semuanya menyembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita nggak perlu memiliki tempat-tempat yang mewah, yang luas, yang sakral dan lain sebagainya. Justru Dia memilih untuk datang, mendatangi kita. Bapak Ibu nggak perlu jadi musafir, kalau istilah orang itu musafir. Bapak Ibu nggak perlu melakukan perjalanan hijrah, ya kan? Dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau bahkan kalau ada tradisi agama, ritual agama yang mengatakan lari-lari kecil, sai namanya gitu. Kalau sai itu bahasa Cina tante nomor 3 gitu. Tapi kalau orang Muslim bilang mundar-mandir, dari Safa sampai Marwah, mundar-mandir lari, nggak tahu. Cuma mau ngingetin Hagar, bukan Hagar. Karena si Ismail sedang kehausan, dia lari cari minum. Bapak Ibu, kita nggak perlu lari-lari. Bapak Ibu nggak perlu ke Holy Land. Bapak Ibu nggak perlu ke tanah suci untuk menemukan Tuhan. Tuhan datang kepada kita. Amin. Natal mengingatkan ini, Tuhan mau hadir di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Tuhan Yesus Kristus lahir di tempat yang paling sederhana. Kemarin kita sudah singgung juga di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan, di tempat yang sepertinya dianggap tidak layak. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna. Bapak Ibu nggak perlu jadi orang baik. Bapak Ibu nggak perlu jadi orang kaya. Bapak Ibu nggak perlu jadi orang pintar, orang saleh dan apapun. Tuhan mau datang. Dan kehadiran Tuhan menjadikan kita memiliki sukacita, menjadikan kita memiliki harapan. Dan harapan kita itu dan sukacita kita itu, kata Tuhan Yesus, menjadi penuh. Sukacita kita
akan penuh, akan melimpah kalau Tuhan kita izinkan tinggal di dalam diri kita. Ya Putih ya, senyum Putih makanya. Karena ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di hati kita. Ia datang justru ketika kita penuh duka, ketika kita mungkin lagi merasa tidak berdaya. Kayak Bu Yanti seminggu ini repot banget, bersihin rumah, masak, belum lagi nyiapin pelayanan gitu kan, sampai darahnya naik terus gitu, kolesterolnya gitu. Bapak Ibu, Tuhan tidak perlu menunggu kita untuk menjadi sempurna. Tuhan justru hadir ketika kita merasa sudah tidak berdaya. Kalau orang-orang bilang ketika kita masih berusaha segala macam, Tuhan tidak akan pernah turun tangan. Tapi ketika kita udah angkat tangan, kita menyerah, justru Tuhan tolong kita. Dia hadir di tengah-tengah kita mengalami duka. Dia hadir ketika kita benar-benar merasa tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa tidak layak. Iya, karena kegagalan mungkin, karena dosa yang kita miliki, yang kita sembunyikan, atau karena keadaan hidup kita rasa-rasanya dunia ini gak adil. Ada orang bilang gitu ya, dunia ini gak adil kayaknya gitu. Ya, udah Hasan yang di belakang kita kok orang baru pertama kali datang ke awal, tapi ala dibaptis Hasan ya. Dikatakan kita tidak terlalu kotor untuk disentuh Tuhan. Memang ada perkataan ayat firman Tuhan yang mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Tetapi Tuhan bukan berarti yang dikatakan itu adalah setelah saudara mengalami jamahan Tuhan, setelah saudara menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saudara secara pribadi, saudara harus hidup di dalam kekudusan. Tetapi sebelum saudara mengenal Tuhan, sebelum Yesus ada di dalam hidup saudara, Tuhan mau datang menyelamatkan kita. Makanya di gereja kami, di gereja rantau GKN itu, gereja Nazarenes itu ada istilah anugerah yang mendahului. Anugerah itu disediakan bagi kita Bapak Ibu ketika kita masih belum berdosa. Kalau Paulus menggunakan ketika kita masih belum bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, ketika kita belum bisa membedakan yang halal dan yang haram, ketika kita belum bisa membedakan dosa dan berkat, Tuhan mau datang kepada kita. Amin. Natal mengingatkan kita kasih yang seperti itu. Kasihnya menjangkau apapun keberadaan kita. Natal adalah kabar sukacita bagi semua orang. Makanya dia lahir di tempat yang sangat sederhana, ya kan. Malaikat berkata kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kesukaan besar bukan hanya untuk orang Nias ya Pak Jul. Kesukaan besar bukan hanya untuk orang Batak misalnya, tapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa, termasuk orang Jawa, orang Padang, orang Ambon, ya kan? Orang mana lagi? Orang Aring, ya kan? Orang Aring itu kayak jadi ya kan, campuran gak jelas, orang Padang atau orang Cina gitu, nggak tahu gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat berkata kesukaan besar untuk seluruh bangsa, semua orang. Tuhan datang untuk semua orang. Natal bukan milik hanya para majus. Natal bukan milik para pembesar. Juga bukan milik orang-orang perkasa, orang-orang yang powerful. Tapi Natal adalah untuk kita semua. Kita yang merasa lelah. Kita yang merasa mungkin terpinggirkan, gak dianggap. Ada orang di gereja itu kadang-kadang merasa gak dianggap, ya kan? Karena mungkin dia merasa orang gak mampu dan lain sebagainya. Kadang-kadang merasa dipinggirkan. Natal adalah kabar baik bagi kita yang kehilangan arah. Mungkin ada Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang masih muda yang sekarang gak jelas mau kemana. Ingatlah, ada Tuhan di sini yang siap mengubah cara berpikir kita, yang siap mengubah cara pandang kita, yang siap mengubah paradigma kita tentang hidup ini. Natal adalah kehadiran Tuhan untuk kita semua yang sedang mencari arti hidup ini. Ini yang muda-muda biasa masih mencari nilai hidup ini. Kadang-kadang yang muda-muda mencari makna hidup, arti hidup itu di tempat yang salah. Kalau orang-orang di luar, puji Tuhan di sini mungkin nggak ada. Tapi di luaran sana cari makna dari hidupnya mungkin melalui narkoba, melalui game online, melalui seks bebas, melalui banyak hal. Mereka cuma mau mencari apa arti hidup mereka.
makna mereka. Tapi Natal kali ini mengingatkan kita, Tuhan mau datang kepada kita untuk menolong kita. Bagi saudara yang lelah, bagi saudara yang kehilangan arah, bagi saudara yang sedang mencari hidup ini, Yesus Kristus datang bukan untuk menghakimi. Ingat, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan hidup, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan kita. Bapak Ibu, sudahkah mengalami pemulihan yang dari Tuhan? Kalau kita masih merasa diri kita bukan siapa-siapa, merasa diri kita bukan enggak layak dan lain sebagainya, bersyukurlah, karena Tuhan mau datang. Buka hati. Tadi malam di renungan malam saya sampaikan, mari kita, Tuhan mau datang kepada orang-orang yang mau membuka hati. Keselamatan itu disediakan, tapi keselamatan itu tidak ada artinya apa-apa. Anugerah itu disediakan, tapi anugerah itu tidak berguna kalau kita tidak membuka hati kita. Bapak Ibu, mari kita datang dan memberi ruang bagi Tuhan. Para gembala tidak hanya mendengar kabar Natal, para gembala tidak hanya mendengar kabar sukacita, tapi mereka mengambil langkah untuk pergi dan melihat sendiri seperti apa bayi yang dikatakan oleh malaikat itu. Natal mengingatkan kita untuk meresponi anugerah Tuhan. Bapak Ibu, jangan biarkan Natal itu berlalu seperti yang sudah-sudah, seperti tahun-tahun yang berlalu. Tapi biarlah setiap ada Natal, setiap peringatan Natal, setiap merayakan Natal, kita diingatkan untuk berubah. Makanya Gereja Rantau setiap Natal itu dekorasi pasti diubah-ubah. Walaupun sederhana, walaupun apa adanya, pasti tetap berubah. Kalau Bapak Ibu tiap tahun datang Natal ke sini pasti lihat dekorasinya berubah. Kenapa? Karena Natal mengingatkan kita untuk mengubah arah hidup kita. Bapak Ibu jangan ingat berkat yang masa lalu, karena berkat masa lalu sudah basi. Janji Tuhan, aku akan memberkati engkau setiap hari, karena berkat Tuhan itu selalu baru, kata Yeremia, selalu baru setiap hari dan tak berkesudahan. Tapi kalau Bapak Ibu masih ingat berkat-berkat yang lalu, berkat yang disediakan Tuhan, berkat yang selalu baru itu terhambat. Bapak Ibu pernah tahu pipa ya, ledeng ya juga ya. Ledeng itu kalau ditutup ujungnya, air yang masuk itu nggak jalan. Lama-lama air itu basi dan dalam pipa itu lumutan. Tapi kalau pipa itu dibiarkan terbuka, air mengalir sampai jauh gitu kan, air mengalir sampai jauh, Bengawan Solo itu kan, air itu segar terus, bersih terus, dan itu janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, apakah Yesus lahir, kita memberinya tempat di hati kita? Seperti orang-orang pada masa itu, Maria ingin melahirkan, tapi tidak ada tempat bagi dia untuk melahirkan. Tidak ada tempat bagi dia untuk membaringkan dirinya, untuk mengantarkan bayinya masuk ke dalam dunia ini. Apakah kita menyediakan tempat di ruang-ruang hati kita? Apakah hidup kita mencerminkan kasih-Nya, Tuhan yang mau datang? Apakah kita mau menjadi pembawa damai? Seperti lilin, tadi malam kita bakar lilin. Bapak Ibu yang gak datang tadi malam rugi, karena tadi malam kita bakar lilin untuk mengingatkan kita kembali. Terang itu sudah datang ke dalam dunia, dan terang itu ada di dalam kita, karena Tuhan itu sendiri mengatakan kamu adalah terang. Maka terang itu mau gak kita bawa? Natal mengingatkan kita untuk membawa terang Kristus bagi dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Tadi malam saya dapat kiriman cerita tentang satu desa di Tapanuli Selatan yang baru saja mengalami banjir bandang. Katanya listrik belum ada di sana. Sampai hari ini listrik belum masuk. Saya nggak tahu, padahal katanya pemerintah sudah mulai ngebangun. Listrik belum masuk di desa itu dan masih belum dirapikan, katanya balok-balok kayu masih ada, mereka susah sekali untuk jalan dan lain sebagainya. Mereka masih tinggal di pengungsian, di tenda-tenda yang dibuat seadanya oleh mereka, dan masih ada juga yang lari ke atas bukit katanya. Bapak Ibu, malam Natal ini katanya kami tidak ada lampu.
tidak ada listrik, kami tidak ada tempat bernaung. Puji Tuhan kita masih bisa menikmati tempat yang baik seperti ini. Tapi mereka bilang kami nggak punya tempat, tapi kami tahu Tuhan hadir. Cuma Bapak Ibu di tengah-tengah kegalauan mereka berkumpul, duduk melingkar seperti merenungi malam Natal itu. Tiba-tiba mereka melihat di kejauhan ada lilin yang nyala katanya. Di salah satu bekas gubuk, kayak di bukit itu ada gubuk orang biasa nebang-nebang kayu gitu, katanya ada lilin nyala. Akhirnya mereka pergi ke sana di tengah-tengah kegelapan. Dan mereka walaupun lilin itu kecil katanya, kami merasakan kehangatan, kami merasakan kehadiran Tuhan, kami merasakan Natal yang luar biasa. Sebelum-sebelumnya kata kami merasakan Natal biasa saja, tapi malam ini kami merasakan Natal yang luar biasa. Kenapa mereka menjadi merasakan Natal yang luar biasa, Bapak Ibu? Kenapa mereka menikmati Natal itu bukan tidak seperti Natal tahun lalu? Karena mereka mendapatkan cahaya yang kecil sekalipun, tapi menghangatkan mereka. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan kita adalah terang. Berilah terang itu kepada orang di sekitar kita, biar mereka merasakan kehangatan Natal, di mana pada akhirnya mereka menemukan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mungkin hidup kita belum sepenuhnya terang, tetapi jika Yesus kita izinkan hadir di dalam hidup kita, di mana kehadiran Yesus memberi harapan kepada kita, dan kita bisa tetap bertahan, biar terang yang Tuhan berikan itu bersinar terang. Bapak Ibu, ketika orang menikmati kehadiran kita, ketika orang senang kepada kita, bukan karena kita lebih baik dari orang itu, tapi karena ada terang Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin bertanya, maukah engkau menjadi terang itu? Maukah engkau hadir seperti Tuhan hadir di dalam hidup kita, sehingga menimbulkan harapan di tengah-tengah hidup yang seperti ini? Akhirnya saya ingin menyampaikan selamat Natal untuk kita semua. Kristus telah datang bagi kita. Oleh karena itu bersukacitalah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena firman-Mu, karena hari ini kami mengingat Natal, kelahiran Tuhan datang ke dunia, di mana kehadiran Tuhan memberi harapan kepada kami. Tuhan tidak datang dalam kemegahan, Tuhan tidak datang dengan kekuasaan yang penuh, tapi Tuhan justru datang dalam kerendahan, agar Tuhan bisa dijangkau oleh setiap orang, lapisan masyarakat, setiap unsur di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur, haleluya, amin.